yang paling bikin masyarakat Indonesia shock gitu ya, karena ada tindak pidana korupsi pengoplosan BBM Pertalite dan juga Pertamax. Nah, sejumlah pengguna bahan bakar atau BBM Pertamax ini mengaku sangat amat kecewa setelah dapat kabar adanya pengoplosan Pertalite ke Pertamax ini. Bahkan mereka juga mengancam tidak akan menggunakan produk Pertamina lagi setelah adanya kasus ini, Tribunars. Selain itu, diketahui ada salah satu warga juga yang ketika dimintai doorstop sama wartawan beralasan bahwa menggunakan Pertamax karena merasa tidak layak mendapatkan BBM subsidi. Awalnya seperti itu, Tribuners, tapi ternyata lah kok Pertamaxnya ini juga sama-sama adalah oplosan dari Pertalite. Untuk itu banyak masyarakat yang sekarang menggemakan untuk bisa beralih selain Pertamina dan mengaku lebih oke menurutnya ya untuk menggunakan BBM dari pesaing seperti dari Shell, Vivo maupun BP. Nah, jadi banyak juga yang kemudian fix banget habis ini langsung pindah, fix banget habis ini nggak mau lagi pakai Pertamina begitu. Nah, di sejumlah SPBU sendiri misalnya di Jakarta Selatan di Spencer bahan bakar atau mesin pom Pertamax ini juga sepi ya dari antrian ya setelah adanya kasus yang beredar ini, Tribunars. Misalnya aja kayak SPBU di Mampang Perapatan dari beberapa waktu setelah kasus ini mencuat, ini juga kemudian terlihat sepi dan ya daripada beli Pertamax tapi sama-sama ternyata adalah hasil oplosan antara Pertalite dan juga Pertamax gitu kan dengan nominal harga kan juga cukup banyak ya, Tribunars ya. Jadi masyarakat lebih memilih ya udahlah antri aja agak lama kita menghabiskan banyak waktu dulu nggak apa-apa daripada kita beli Pertamax dengan tujuan satu kan biasanya Pertamax lebih cepat ya, Tribuners ya, terus yang kedua kan lebih oke juga secara bahan bakar kalau kita melihat secara timbang-timbangan gitu. Tapi sekarang sama saja yang membuat masyarakat bahkan di sosial media ada trending juga yang kemudian memuat bahwa ya udahlah kita pakai yang lain aja nggak usah pakai Pertamina lagi. Hal ini buntut adanya dugaan tindak pidana korupsi ya, Tribuners ya. Sekilas di informasi juga sama Nila kalau Kejagung ini total kan memang sudah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang di Pertamina Subholding dan juga kontraktor kontrak kerjasama begitu ya, yang mana 7 orang tersangka ini adalah hasil dari penyidikan lanjutan yang sudah dilakukan Kejagung dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. 7 orang ini ditetapkan sebagai tersangka Tribuner setelah memang pihak Kejagung melakukan expose atau gelar perkara begitu ya dan ditemukan adanya serangkaian tindak pidana korupsi ini. Sampai sekarang kasusnya masih berlangsung. Tribuners dan kerugian negara ini bahkan mencapai ratusan miliar rupiah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.